Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Kembali lagi bersama Bapak. Nama Bapak adalah Ikin Sodikin. Bapak adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Luimunding, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Nah, di pertemuan kali ini atau di pembelajaran kali ini, kita akan membahas sifat bilangan berpangkat yang kedua yang berbentuk A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Nah, kalau sebelumnya kalian itu sudah mempelajari tentang eksponensial dan juga sifat bilangan berpangkat yang pertama, nah maka di pembahasan yang kedua atau di pertemuan sekarang ini kita akan membahas tentang sifat bilangan berpangkat yang kedua dan juga variasi soalnya. Nah, seperti apa pembelajaran kita di pertemuan yang sekarang ini? Mari kita bahas dan simak video pembelajaran ini dengan baik. Let's go. Oke anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang sifat bilangan berpangkat yang kedua, nah di sini ada materi prasyarat yang harus kalian kuasai dengan baik. Nah, materi prasyarat ini adalah materi tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang sudah kalian pelajari ketika di bangku sekolah dasar atau di sekolah menengah pertama ya. Nah, ini sifatnya hanya pengulangan saja atau mengingatkan saja tentang penjumlahan operasi bilangan bulat ya. Nah, kenapa? Karena nanti di sifat bilangan berpangkat yang kedua, nah kita akan banyak menggunakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, di sini kalau misalkan negatif itu artinya adalah hutang, sedangkan kalau positif itu artinya adalah bayar. Nah, negatif 5 ditambah dengan 8, artinya kalian punya hutang 5, kemudian kalian bayarnya 8. Nah, kalau kalian punya hutang 5, kemudian kalian bayarnya 8, berarti otomatis kalian akan mempunyai kembalian. Nah, kembalian ini nilainya adalah positif. Nah, jadi hutang 5 bayar 8 berarti kembaliannya adalah 3. Maka hasilnya jadi positif 3. Nah, kalau positif itu tidak perlu dituliskan plus ya. Nah, kecuali kalau negatif maka boleh dituliskan atau wajib dituliskan negatifnya. Nah, kemudian yang kedua, negatif 7 ditambah dengan 9 sama dengan 2. Nah, negatif 7 artinya kalian punya hutang 7 ditambah 9. Artinya kalian bayarnya 9. Nah, kalau misalkan kalian punya hutangnya 7, kemudian kalian bayarnya 9, berarti otomatis kalian punya kembalian. Nah, kembaliannya adalah 2. Ingat, kalau kembalian itu bernilai positif, maka angka 2-nya di situ tertulis positif 2. Nah, kemudian selanjutnya, negatif 10 dikurangi dengan 9 sama dengan negatif 19. Nah, kalau ada bentuk negatif dikurangi dengan angka, artinya adalah kalian punya hutang berapa, kemudian nambah lagi hutangnya berapa. Nah, di soal itu negatif 10 dikurangi dengan 9. Artinya kalian punya hutang 10, kemudian nambah lagi hutangnya 9. Jadi total hutang kalian adalah 19. Nah, kemudian yang terakhir, negatif 10 dikurangi dengan negatif 8 sama dengan negatif 10 ditambah 8 sama dengan negatif 2. Nah, untuk contoh soal yang ini sedikit berbeda dari contoh soal yang awal tadi ya, yang 3. Nah, di sini kalau misalkan kalian ketemu dengan bentuk negatif dan negatif, artinya adalah negatif kali negatif. Jadi diselesaikan dulu ya. Nah, negatif kali negatif jadinya positif. Nah, negatif 10 ditambah dengan 8. Kalian punya hutangnya 10. Kemudian kalian bayarnya 8. Nah, kalau hutang kalian 10, kemudian kalian bayarnya 8, berarti otomatis kalian masih punya hutang. Hutangnya adalah 2. Maka di sini tertuliskan negatif 2.
Oke anak-anak, nah sekarang kita masuk di sifat bilangan berpangkat yang kedua. Nah untuk sifat bilangan berpangkat yang kedua, itu bentuk umumnya adalah A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi dengan N. Nah, pangkatnya itu boleh dikurangkan dengan pangkat yang bawah ya. Jadi pangkat yang atas itu bisa dikurangkan dengan pangkat yang bawah dengan catatan bilangan pokoknya itu harus atau wajib sama. Nah, jadi kalau misalkan eh, pangkat yang atas atau bilangan berpangkat yang atas itu bilangan pokoknya adalah A, maka yang bawah juga bilangan pokoknya harus A. Kalau pangkat yang atas atau eksponen yang atas bilangan berpangkatnya adalah bilangan pokoknya adalah B, maka yang bawah juga bilangan pokoknya harus B. Nah, kalau misalkan berbeda bilangan pokoknya, maka tidak dapat dikurangkan pangkatnya. Oke, sekarang kita masuk di contoh soal yang pertama. Nah, di situ ada 3 buah contoh soal yang akan Bapak bahas bersama dengan kalian. Untuk contoh soal yang pertama yaitu 2 pangkat 8 dibagi dengan 2 pangkat 3. Nah, jadi kita cek terlebih dahulu bilangan pokoknya sudah sama apa belum. Nah, kalau sudah sama, maka pangkatnya bisa kita kurangkan. Nah, ternyata di situ bilangan pokoknya sudah sama yaitu sama-sama 2, maka pangkatnya bisa kita kurangkan jadi 2 pangkat 8 dikurangi dengan 3 sama dengan 2 pangkat 5. Nah, kemudian yang bawah A pangkat 8 dibagi dengan A pangkat 2 sama dengan A pangkat 8 dikurangi 2 sama dengan A pangkat 6. Nah, ini juga sama ya, bisa kita kurangkan pangkatnya karena bilangan pokoknya sudah sama yaitu sama-sama A. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, di situ ada K pangkat 30 dibagi dengan K pangkat 20 sama dengan K pangkat 30 dikurangi dengan 20 sama dengan K pangkat 10. Nah, ini juga bisa kita kurangkan pangkatnya karena bilangan pokoknya sudah sama. Untuk contoh soal yang kedua, ini bilangan pokoknya sedikit berbeda dengan contoh soal yang pertama. Kalau contoh soal yang pertama itu bilangan pokoknya masih menggunakan berbentuk bilangan bulat ya, atau menggunakan variabel. Nah, kalau misalkan contoh soal yang kedua, ini bilangan pokoknya berbentuk pecahan. Nah, jadi ada 2 contoh soal. Untuk di contoh soal yang kedua, contoh soal yang pertama adalah 1/2 kemudian dipangkatkan 4 dibagi dengan 1/2 dipangkatkan dengan 2. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, yaitu sama-sama 1/2, maka pangkatnya bisa kita kurangkan ya. Jadi 1/2 pangkat 4 dikurangi dengan 2 sama dengan 1/2 pangkat 2. Nah, kemudian untuk yang bawah itu atau contoh soal yang kedua itu ada 5/X pangkat 13 kemudian dibagi dengan 5/X pangkat 8. Nah, yang ini juga sama, bilangan pokoknya sudah sama, yaitu sama-sama 5/X. Nah, berarti pangkatnya bisa kita kurangkan. 5/X pangkat 13 dikurangi dengan 8, sama dengan 5/X pangkat 5. Nah, jadi untuk bilangan pokok itu adalah anggota dari bilangan real. Jadi bilangan pokok itu bisa berbentuk bulat, bilangan bulat atau bilangan pecahan ya, karena bilangan bulat atau bilangan pecahan itu masuk ke dalam anggota dari bilangan real. Oke, anak-anak, untuk contoh soal yang ketiga, di sini ada 2 variasi soal yang akan Bapak bahas bersama dengan kalian. Nah, untuk variasi soal yang pertama, di situ tertulis bahwa negatif 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 2. Kalau kita lihat sekilas, maka ini tidak akan bisa kita gunakan bentuk atau sifat bilangan berpangkat yang kedua. Tapi kita harus memodifikasi ya bentuk ini supaya kita bisa menggunakan sifat bilangan berpangkat yang kedua. Nah,
Negatif 3 pangkat 6 itu bisa kita tuliskan negatif 1 dikali dengan 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 2. Nah, setelah kita modifikasi seperti itu, maka bilangan pokoknya itu terlihat sudah sama. Jadi ada 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 2. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, berarti kita bisa menggunakan sifat bilangan berpangkat yang kedua. Caranya adalah kita tuliskan negatif 1 dikali dengan 3 pangkat 6 dikurangi dengan 2. Sama dengan negatif 1 dikali dengan 3 pangkat 4. Nah, kalian itu bisa menuliskan negatif 1 kali 3 pangkat 4 atau bentuk lain dari ini. Ya, nah bentuk lain dari ini adalah sama aja dengan negatif 3 pangkat 4. Jadi, kalian bisa menuliskannya negatif 1 kali 3 pangkat 4 atau negatif 3 pangkat 4. Ya, jadi tergantung nanti dari pilihan ganda. Kalau di pilihan ganda negatif 1 dikali 3 pangkat 4 tidak ada, berarti mintanya adalah negatif 3 pangkat 4. Nah, untuk variasi soal yang kedua, yaitu ada 5 pangkat 18 dibagi dengan 5 pangkat 3 dikali dengan 5 pangkat 7. Nah, yang atas itu kita tuliskan kembali sama dengan 5 pangkat 18. Untuk yang bawah, nah kalian sudah belajar sifat bilangan berpangkat yang pertama, yaitu kalau misalkan ada operasi perkalian, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan dengan catatan bilangan pokoknya harus sama. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama, yaitu sama-sama 5. Berarti pangkatnya bisa kita jumlahkan. Jadi 5 pangkat 3 ditambah dengan 7. Sama dengan 5 pangkat 18 dibagi dengan 5 pangkat 10. Sama aja dengan 5 pangkat 18 dikurangi dengan 10. Sama dengan 5 pangkat 8. Jadi ini adalah dua variasi soal yang ada di contoh soal yang ketiga. Nah, ini adalah kombinasi dari sifat bilangan berpangkat yang pertama dan juga sifat bilangan berpangkat yang kedua. Sekarang kita berada di contoh soal yang keempat. Nah, untuk contoh soal yang keempat, di sini ada dua contoh soal yang akan Bapak bahas bersama dengan kalian, di mana contoh soal ini adalah variasi atau kombinasi dari sifat bilangan berpangkat yang pertama dengan sifat bilangan berpangkat yang kedua. Nah, langsung aja kita ke contoh soal yang pertama. Ada A pangkat 6 dikali dengan A pangkat 2, kemudian dibagi dengan A pangkat 4. Nah, jadi yang atas itu kita bisa selesaikan dulu dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat yang pertama, yaitu A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Nah, di sini ada A pangkat 6 dikali dengan A pangkat 2 sama aja dengan A pangkat 6 ditambah 2. Kemudian dibagi dengan A pangkat 4. Nah, sama dengan kita selesaikan dulu. 6 ditambah 2 itu nilainya adalah 8. Jadi kita bisa tuliskan A pangkat 8 dibagi dengan A pangkat 4. Nah, kalau sudah sampai dalam bentuk seperti ini, maka kita bisa gunakan sifat bilangan berpangkat yang kedua. Dengan catatan yaitu bilangan pokoknya harus sama. Nah, di sini karena bilangan pokoknya sudah sama-sama A, berarti kita bisa kurangkan pangkatnya. Jadi A pangkat 8 dikurangi dengan 4 sama dengan A pangkat 4. Nah, untuk contoh soal yang kedua, di situ ada dalam kurung A pangkat 9 dibagi dengan A pangkat 2, kemudian dibagi lagi dengan A pangkat 7. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Jadi kalau ada suatu soal yang ada kurungnya, berarti kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. A pangkat 9 dibagi dengan A pangkat 2 itu sama aja dengan A pangkat 9 dikurangi dengan 2. Nah, 9 dikurangi 2 itu nilainya adalah 7. Berarti A pangkat 7 dibagi dengan A pangkat 3. Nah, A pangkat 3 A pangkat 7 dibagi dengan A pangkat 3 itu sama aja dengan A pangkat 7 dikurangi dengan 3. Sama aja dengan A pangkat 4.
Nah, sekarang kita masuk di contoh soal yang kelima. Nah, untuk contoh soal yang kelima, ini juga sama merupakan variasi soal dari sifat bilangan berpangkat yang kedua, ya. Nah, di sini ada dua contoh soal yang akan kita bahas bersama-sama. Untuk contoh soal yang pertama yaitu Y pangkat 2 dikali dengan Z pangkat 10 dibagi dengan Y dikali dengan Z pangkat 7. Jadi, cara penyelesaiannya adalah yang pertama kita kelompokkan gitu ya, yang bilangan pokoknya itu sama. Nah, jadi di soal itu yang bilangan pokoknya sama itu ada Y pangkat 2 dengan Y. Kemudian ada Z pangkat 10 dengan Z pangkat 7. Nah, jadi kita kelompokkan dulu yang bilangan pokoknya sama supaya bilangan berpangkat yang kedua, sifat bilangan berpangkat yang kedua itu bisa kita gunakan di contoh soal yang kelima. Nah, kalau ada Y pangkat 2 dibagi dengan Y, itu artinya sama aja dengan Y pangkat 2 dibagi dengan Y pangkat 1. Nah, sama dengan Y pangkat 2 dikurangi dengan 1. Kemudian ada Z pangkat 10 dibagi dengan Z pangkat 7. Nah, itu sama aja dengan Z pangkat 10 dikurangi dengan 7. Sama aja dengan Y pangkat 2 dikurangi 1, itu pangkat 1. Kalau pangkat 1 itu biasanya tidak ditulis. Kemudian ada Z pangkat 10 dikurangi dengan 7. 10 dikurangi 7 itu nilainya adalah 3. Sama dengan YZ pangkat 3 atau Y dikali dengan Z pangkat 3. Jadi meskipun di situ tidak ada kali, itu artinya adalah Y dikali Z pangkat 3. Nah, untuk contoh soal yang kelima, bagian kedua, di situ ada soal yang berbentuk 3 dikali dengan M pangkat 2 dikali dengan N pangkat 4, kemudian dibagi dengan 3 dikali dengan M dikali dengan N pangkat 2. Nah, kemudian untuk angka itu kita bisa langsung bagi ya, atau kita bisa langsung selesaikan. 3 dibagi dengan 3 itu nilainya adalah 1. Nah, kalau 1 itu boleh ditulis, boleh juga tidak. Nah, kemudian kita kelompokkan yang bilangan pokoknya sama. Di situ ada M pangkat 2 dengan ada M. Jadi M pangkat 2 dibagi dengan M itu sama aja dengan atau sama dengan M pangkat 2 dikurangi dengan 1 dikali dengan M pangkat 4 dikurangi dengan 2. Nah, kalau 2 dikurangi 1 itu nilainya adalah 1. Nah, kemudian 4 dikurangi 2 itu nilainya adalah 2. Sehingga jawaban untuk soal eh, contoh soal nomor 5, contoh soal yang kelima bagian 2 adalah M dikali dengan N pangkat 2. Contoh soal yang keenam. Nah, di sini sama seperti contoh soal sebelumnya. Jadi ada dua contoh soal yang akan Bapak bahas bersama dengan kalian. Untuk contoh soal yang keenam di bagian yang pertama yaitu 2 pangkat 12 kemudian dibagi dengan 2 pangkat 16 dibagi lagi dengan 2 pangkat 7. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita selesaikan dulu yang bagian bawah ya. Jadi yang bagian atasnya atau pembilangnya itu kita tulis kembali jadi 2 pangkat 12. Kemudian untuk penyebutnya baru kita selesaikan menggunakan sifat bilangan berpangkat yang kedua, yaitu 2 pangkat 16 kemudian dibagi dengan 2 pangkat 7 sama aja dengan 2 pangkat 16 dikurangi dengan 7. Kemudian kita tuliskan lagi yang pembilangnya yaitu 2 pangkat 12, kemudian yang penyebutnya atau yang bawahnya itu 2 pangkat 16 dikurangi dengan 7
artinya adalah 2 pangkat 9, karena 16 dikurangi 7 itu nilainya adalah 9. Nah, kalau misalkan sudah sampai dalam bentuk 2 pangkat 12, kemudian dibagi dengan 2 pangkat 9, itu kita bisa selesaikan lagi dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat yang kedua. Nah, jadi karena bilangan pokoknya sudah sama, yaitu sama-sama 2, berarti pangkatnya bisa kita kurangkan. Jadi 2 pangkat 12 dikurangi dengan 9. Nah, 12 dikurangi 9 itu nilainya adalah 3. Jadi jawaban dari contoh soal 6 bagian yang pertama itu adalah 2 pangkat 3. Nah, kita masuk di contoh soal yang ke-6 bagian kedua, yaitu ada negatif 7, kemudian dipangkatkan dengan 10, dibagi dengan negatif 7, dipangkatkan dengan 5, kemudian dibagi lagi dengan negatif 7, dipangkatkan dengan 5. Nah, ini kebalikan dari yang contoh soal yang pertama ya. Jadi kalau contoh soal yang pertama itu yang harus diselesaikan itu adalah yang penyebutnya, kalau yang bagian keduanya itu yang pembilangnya ya. Jadi kita selesaikan dulu yang pembilangnya. Negatif 7 pangkat 10 dibagi dengan negatif 7 pangkat 5 itu sama aja dengan atau sama dengan negatif 7 pangkat 10 dikurangi dengan 5. Jadi pangkat yang atas dikurangkan dengan pangkat yang bawah. Nah, kemudian dibagi dengan negatif 7 pangkat 5. Nah, 10 dikurangi 5 itu nilainya adalah 5. Jadi kita bisa tuliskan sama dengan negatif 7 pangkat 5 dibagi dengan negatif 7 pangkat 5. Nah, kalau ada negatif 7 pangkat 5 dibagi dengan negatif 7 pangkat 5, di situ kan bilangannya sama, angkanya juga sama. Nah, kalau bilangan dan angkanya sama, itu kalau dibagi nilainya adalah 1. Sama aja dengan 2 bagi 2, 3 bagi 3, 4 dibagi 4, A dibagi A, 2 dibagi 2. Jadi kalau ada negatif 7 pangkat 5, dibagi lagi dengan negatif 7 pangkat 5 itu nilainya adalah 1. Contoh soal yang ketujuh sekarang. Nah, di sini ada contoh soal yang ketujuh, bentuknya adalah 2x pangkat 15 dibagi 2x pangkat 8 dibagi lagi 2x pangkat 2 per atau dibagi 2x pangkat 4 dibagi lagi dengan 2x. Nah, ini soalnya cukup lumayan complicated ya, sedikit membuat bingung, padahal sebenarnya nggak bingung-bingung banget gitu. Jadi kita tinggal menyelesaikan atau mengikuti apa yang soal perintahkan. Nah, sekali lagi, seperti yang Bapak sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya atau di contoh soal sebelumnya, kalau misalkan ada yang di dalam kurung atau menggunakan kurung kurawal, itu artinya adalah soal itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi kita selesaikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, 2x pangkat 15 itu kita tuliskan dulu, kemudian kita bagi dengan, nah ini 2x pangkat 8 dibagi dengan 2x pangkat 2. Nah, ini kita selesaikan dulu. Jadi, 2x pangkat 8 dikurangi dengan 2. Nah, kemudian untuk yang bawah, itu kan ada 2x pangkat 4 dibagi dengan 2x. Nah, ini juga kita bisa selesaikan terlebih dahulu. Jadi, 2x pangkat 4 dibagi dengan 2x, itu artinya adalah 2x pangkat 4 dikurangi dengan 1. Nah, kemudian kita tuliskan lagi 2x pangkat 15-nya, lalu kita bagi dengan 2x pangkat 8 dikurangi 2, itu nilainya adalah 6. Dibagi dengan 2x pangkat 4 dikurangi 1, itu nilainya adalah 3. Nah, yang atas atau pembilang itu masih harus kita selesaikan terlebih dahulu ya. Jadi ada 2x pangkat 15 dibagi dengan 2x pangkat 6. Itu sama aja dengan 2x pangkat 15 dikurangi dengan 6 dibagi dengan 2x pangkat 3. Nah, 15 dikurangi dengan 6 itu nilainya adalah 9. Jadi
Kita tuliskan di bawah sama dengan 2x pangkat 9, kemudian dibagi dengan 2x pangkat 3. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, yaitu sama-sama 2x, maka kita bisa selesaikan bentuk ini seperti menggunakan sifat bilangan berpangkat yang kedua. Sama dengan 2x pangkat 9 dikurangi dengan 3. Nah, 9 dikurangi 3 itu nilainya adalah 6. Jadi, jawaban untuk contoh soal yang ketujuh yaitu 2x pangkat 6. Nah, sekali lagi, untuk bisa menggunakan atau menyelesaikan contoh soal yang ketujuh, maka kita harus mengikuti apa yang soal perintahkan. Kalau di soal yang diperintahkannya itu adalah yang di dalam kurung, maka kerjakan dulu yang di dalam kurung. Kalau misalkan di soal itu yang tidak ada kurungnya, berarti kalian bisa menggunakannya secara langsung. Tapi kalau ada yang dalam kurung, maka kerjakan atau selesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurungnya. Kita masuk di contoh soal yang ke-8. Nah, contoh soal yang ke-8 ini ada 2 contoh soal yang akan Bapak bahas juga bersama dengan kalian. Di sini ada 2 contoh soal. Yang pertama adalah 9 dikali M pangkat 2, kemudian dikalikan lagi dengan N pangkat 8, dibagi dengan 3 dikali dengan M, kemudian dikali dengan N pangkat 6. Nah, karena ada angka, maka kita langsung boleh membagi angkanya terlebih dahulu. Jadi 9 dibagi dengan 3 itu nilainya adalah 3. Kemudian N pangkat 2 dibagi dengan M pangkat 1 itu sama aja dengan M pangkat 2 dikurangi dengan 1. Kemudian dikalikan dengan N pangkat 8 dikurangi dengan 6. Nah, 3 kali M pangkat 2 dikurangi dengan 1 dikali dengan N pangkat 8 dikurangi dengan 6 itu sama aja dengan 3 dikali dengan M dikali dengan N pangkat 2. Jadi untuk menyelesaikan contoh soal yang ke-8 bagian yang pertama, kalau ada angka maka kita bagi terlebih dahulu angkanya. Nah, kalau angkanya bisa dibagi, silakan lakukan operasi pembagian langsung. Kalau misalkan angkanya tidak bisa dibagi, maksudnya dalam artian bentuknya misalkan pecahan, kalau misalkan dibagi maka kita tuliskan lagi aja yang bentuknya pecahan tersebut. Nah, kemudian kita kelompokkan yang bilangan pokoknya sama dengan yang bilangan pokoknya sama, kemudian setelah itu kita lakukan operasi bilangan berpangkat dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang kedua, di situ ada X pangkat negatif 3, kemudian dibagi dengan X pangkat negatif 7. Nah, ini itu bisa kita tukar tempatnya atau tukar posisinya ya. Nah, jadi yang penyebut atau yang bawah, kalau misalkan kita tarik ke atas atau kita pindahkan ke atas, kan dia tadinya pangkatnya negatif. Kalau kita naikkan ke atas menjadi pembilang dari yang tadinya penyebut, maka pangkatnya harus berubah menjadi pangkat positif. Jadi di situ X pangkat 7. Kemudian yang X pangkat negatif 3 itu tadinya pembilang, kemudian kita rubah atau kita tarik ke bawah. Jadi X pangkat 3. Nah, itu tadinya pembilangnya negatif, maka kalau kita tarik ke bawah menjadi positif. Jadi soal yang tadinya X pangkat negatif 3 dibagi dengan X pangkat negatif 7, kalau kita tukar posisinya, yang tadinya pembilang jadi penyebut jadi pembilang, maka pangkatnya rubah atau menjadi positif, sama dengan X pangkat 7 dibagi dengan X pangkat 3. Nah, kalau udah ada X pangkat 7 dibagi dengan X pangkat 3, maka kita bisa gunakan sifat bilangan berpangkat yang kedua, yaitu X pangkat 7 dikurangi 3 sama dengan X pangkat 4. Nah, untuk contoh soal yang ke-9, di situ ada soal bentuknya adalah X pangkat 6 dikali dengan Y pangkat 3 dikali dengan Z pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 4 dikali dengan Y pangkat 3 dikali dengan Z. Nah, kita bisa menggunakan sifat bilangan berpangkat yang kedua dengan catatan kita
kelompokkan bilangan pokoknya yang sama. Nah, di situ ada X pangkat 6, kita kelompokkan dengan X pangkat 4. Lalu Y pangkat 3, kita kelompokkan lagi dengan Y pangkat 3. Kemudian Z pangkat 2, kita kelompokkan dengan Z pangkat 1. Ya, nah, X pangkat 6 dibagi dengan X pangkat 4. Sama aja dengan X pangkat 6 dikurangi dengan 4. Y pangkat 3 dibagi dengan Y pangkat 3. Sama aja dengan Y pangkat 3 dikurangi dengan 3. Dikali dengan Z pangkat 2 dibagi dengan Z pangkat 1. Sama aja dengan Z pangkat 2 dikurangi dengan 1. Nah, X pangkat 6 dikurangi 4 itu kalau kita selesaikan 6 dikurangi 4 itu nilainya adalah 2, maka sama aja dengan X pangkat 2. Nah, kemudian Y pangkat 3 dikurangi 3, 3 dikurangi 3 kan nilainya 0. Nah, kalau Y pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Kemudian kalau 1 tidak perlu ditulis ya. Nah, Z pangkat 2 dikurangi 1 sama aja dengan Z pangkat 1. Nah, kalau Z pangkat 1 sama, tidak perlu ditulis ya. Berarti jawaban untuk contoh soal yang ke-9 adalah X pangkat 2 dikali dengan Z. Untuk contoh soal yang ke-10, di situ ada negatif 2 pangkat 8 dikali dengan negatif 2 pangkat 3, lalu dibagi dengan negatif 2 pangkat 9. Nah, kita selesaikan dulu untuk yang pembilang, yaitu negatif 2 pangkat 8 dikali dengan negatif 2 pangkat 3 dengan sifat bilangan berpangkat yang pertama. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, berarti kita bisa jumlahkan pangkatnya. Jadi, negatif 2 pangkat 8 ditambah dengan 3, kemudian dibagi dengan negatif 2 pangkat 9. Sama dengan negatif 2 pangkat 8 tambah 3, itu nilainya adalah 11. Dibagi dengan negatif 2 pangkat 9. Nah, 11 dikurangi dengan 9, itu nilainya adalah 2. Jadi, negatif 2 pangkat 2 itu sama aja, atau bisa kita tuliskan negatif 2 dikali dengan negatif 2 sama dengan 4. Oke, terima kasih anak-anak sudah menonton video pembelajaran yang sudah Bapak buat. Besar harapan Bapak kalian bisa memahami materi yang sudah Bapak sampaikan dengan baik. Mohon maaf jika selama pembelajaran terdapat kata-kata yang membuat kalian pusing, ambigu, atau misalkan kalian jenuh mungkin menonton video pembelajaran ini. Nah, semoga kalian mau memberikan masukan kepada Bapak untuk nanti kita membuat video pembelajaran apa, dan kalian nanti belajarnya mau seperti apa. Mohon dukungannya untuk jangan lupa klik subscribe supaya channel ini bisa lebih bermanfaat lagi. Dan kalau misalkan kalian ada komentar, silakan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa tambahkan like atau klik like jika kalian suka dengan video ini. Dislike aja kalau kalian nggak suka dengan video pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.